Teman-teman udah resmi ya, yang namanya perusahaan investasi kita Danantara itu mereka mau keluarin duit 20 triliun buat bikin kandang ayam yang terintegrasi. Waduh, istilah apa lagi nih kandang ayam terintegrasi? Dan kabarnya ini juga bakal dikolaborasikan dengan program makanan bergizi gratis punya pemerintah. Nah jadi pertanyaan gini loh, kenapa sampai-sampai lembaga yang diisi oleh orang-orang pinter itu di Danantara sampai harus kepikiran investasi di bisnis ternak ayam? Dan ya ini gak main-main sampai 20 triliun. Ada apa sebenarnya ini guys? Padahal kalau lu lihat nih data resmi dari Badan Pangan Nasional, itu produksi ayam di Indonesia tahun 2025 itu udah 4,2 juta ton guys. 4,2 juta ton. Sementara konsumsi kita cuma 3,8 juta ton. Alias Indonesia sebenarnya surplus loh. Hampir 400 ribu ton. Gila. Kondisi kita udah surplus nih. Kenapa lagi Danantara sampai kepikiran bisnis ini? Ngapain? Padahal setahu gue banyak juga peternak ayam yang bangkrut. Ngapain sih Danantara sampai masuk? Udah jelas-jelas Indonesia udah swasembada ayam. Ada apa sebenarnya guys? Lu penasaran gak? Jadi sebelum kita bahas lebih detail lagi guys, kenapa Danantara masuk di sini? Dan kalau lu penasaran, kenapa Danantara sampai mau keluarin duit 20 triliun? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan mafia ayam. Karena kalau menurut hukum supply and demand harusnya ya, kalau Indonesia udah oversupply ayam, harga ayam itu harusnya tambah murah apa tambah mahal? Coba lu jawab. Harusnya kan tambah murah. Tapi data menunjukkan guys, lu tahu harga ayam nih, ini resmi nih, gue ambil jauh nih dari Indragiri Riau. Juli 2025, harga daging ayam itu 33.000 per kilogram. Sekarang nih Februari 2026, harga ayam di Riau, di Indragiri itu 47.500 rupiah per kilogramnya. Alias di sana ada kenaikan 44% guys. Kenaikan lebih dari 14.000 rupiah setiap kilogram daging ayam. Aneh nggak menurut lu? Absurd nggak? Jangan-jangan ini yang menginspirasi pemerintah ya buat ada apa nih? Jangan-jangan ada mafia ayam di Indonesia. Kok aneh? Kita udah swasembada pangan kok harga malah makin naik bukan makin turun. Makanya teman-teman kalau penasaran jangan skip video ini. Karena sebelum kita bahas lebih detail ke sana, gue mau bahas dulu tentang bisnis ayam yang banyak orang itu lupa. Sampai ada LSM di Indonesia komen kagak pakai otak. LSM cendol 5 ons itu yang otaknya itu kerdil. Karena manusia-manusia kerdil itu yang mengaku ekonom handal lah, S3 inilah, guru besar inilah. Mereka mengkritik rencana Danantara buat proyek peternakan ayam 20 triliun ini. Malah mereka kasih komen, ini gue bacain komen. Harusnya Danantara itu bantu bukan di peternakan ayamnya, tapi lebih menurunkan harga pakan ternaknya. Jadi harus ada investasi ke pertanian untuk kedelai, domestik jagung. Itu kan sumber pakan ternak ayam. Nah di situ kontribusi penting Danantara bukan peternakan ayamnya. Wah kebangetan. Dari sini gue udah bisa tahu nih. Oh ini adalah komentator-komentator kalau lu hobinya dikasih makan sama oligarki ayam. Hah? Kok ada oligarki ayam? Kayaknya orang-orang taunya oligarki bukan cuma ayam deh. Kayaknya orang-orang taunya kalau namanya oligarki kok